Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang frasa, klausa, dan kalimat. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari mulai dari penggunaan huruf, penggunaan dan penulisan tanda baca, kemudian tataran morfem, atau kalau dalam istilah linguistik kita sudah belajar tentang fonem, morfem. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tataran selanjutnya, yaitu sintaksis yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. Mungkin teman-teman masih ingat tentang frasa, klausa di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Mari kita ingat kembali definisi dan konsepnya masing-masing. Konsep frasa, klausa, dan kalimat. Kita mulai dari yang pertama adalah frasa. Definisi frasa adalah sebuah kelompok kata yang tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda sekaligus di dalam sebuah kalimat. Frasa adalah kelompok kata yang non-predikatif. Untuk contohnya nanti kita akan masuk ya ke contohnya. Yang kedua tentang klausa. Klausa ini didefinisikan sebagai sekelompok kata yang dapat terdiri dari kata maupun terdiri dari frasa. Nah, dalam konstruksi atau bangun klausa terdapat komponen yang merupakan subjek dan predikat. Klausa sangat berpotensi menjadi sebuah kalimat. Mungkin teman-teman masih ingat dan tentu saja mungkin teman-teman juga memahami bahwa dalam konsep bahasa Indonesia, satu kalimat itu cukup terdiri atas minimal dari satu klausa saja sudah bisa dikatakan menjadi sebuah kalimat. Kemudian ada definisi tentang kalimat. Kalimat adalah kelompok kata yang merupakan satuan bahasa terkecil untuk mengungkapkan sebuah pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan sebuah informasi secara lengkap. Kalimat ini punya dua ciri pokok. Yang pertama, lengkap dalam aspek ketatabahasaan, yaitu tadi minimal terdiri atas satu klausa, yaitu satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, harus menggunakan pikiran secara utuh dan lengkap. Ya, dilengkapi dengan punktuasi atau tanda baca atau dilengkapi dengan intonasi jika itu tuturan lisan. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan masuk ke bagian contoh dari masing-masing konsep tadi ya, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Di situ saya sudah menyediakan beberapa contoh. Beberapa contoh mungkin terlihat serupa, tapi ternyata mewakili konsep yang berbeda. Ada kamar mandi, sabun mandi, adik mandi, dan beberapa contoh serupa yang dilengkapi dengan punktuasi atau tanda baca yang berbeda-beda. Yang pertama, ada kamar mandi, termasuk kategori frasa. Begitu juga dengan sabun mandi, sama termasuk pada kategori frasa. Kalau mengingat pada materi kata atau morfem, dua istilah ini, kamar mandi dan sabun mandi, termasuk pada kata majemuk ya, yang definisinya adalah gabungan dari dua kata dasar yang kemudian membentuk sebuah makna baru. Jadi sebetulnya kalau kita memakai sinonim kata kamar mandi, yaitu kita punya kosakata toilet, maka toilet termasuk pada kategori kata, sedangkan kamar mandi karena jumlah katanya lebih dari satu, tapi dia mewakili satu makna, maka disebut dengan frasa. Itu hanya salah satu contoh kecil dan penjelasan konsep secara sederhana, singkat, dan sekilas saja tentang frasa. Untuk pembahasan tentang frasa nanti kita akan bahas lebih lanjut
mulai dari jenis frasa dan bagaimana bentuknya di salindia berikutnya. Kemudian selanjutnya ada dalam bentuk yang sangat mirip dengan bangun frasa tadi, yaitu terdiri dari dua kata dasar. Hanya saja salah satu kata di sini memiliki atau menduduki fungsi predikat. Ada adik mandi, disebut dengan klausa. Kata adik di sini menduduki fungsi subjek, sedangkan kata mandi menduduki fungsi predikat. Tadi kita mengingat kembali, di definisinya disebutkan bahwa klausa sangat berpotensi menjadi sebuah kalimat dalam kaidah bahasa kita. Tetapi, klausa belum bisa disebut dengan kalimat jika tidak diberi atribut yang melengkapinya, yaitu bisa dalam bentuk punktuasi atau tanda baca apabila itu sebuah kalimat tertulis ya, maupun diberi intonasi jika itu adalah sebuah kalimat yang dituturkan. Seperti misalnya contoh selanjutnya, adik mandi dibubuhi tanda baca titik yang menunjukkan bahwa bangun tersebut itu merupakan kalimat informatif karena sekadar memberikan informasi. Berbeda dengan yang contoh selanjutnya lagi, adik mandi. Nah, ada tanda baca seru di akhir kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat perintah. Sedangkan ada lagi kalimat terakhir di situ yang ada tanda bacanya menggunakan bangun yang sama adalah tanda baca tanya ya di sana ya, yang jika dituturkan akan berintonasi naik. Jadi adik mandi gitu, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat tanya. Nah, ada contoh terakhir, adik mandi di sungai. Nah, adalah sebuah bangun kalimat yang tidak sekadar terdiri dari sebuah klausa yang dilengkapi dengan tanda baca sehingga menjadi satu kalimat, tetapi terdiri dari satu klausa atau subjek dan predikat tadi ditambah dengan keterangan, yaitu keterangan tempat sehingga menjadi sebuah kalimat. Semoga analogi atau gambaran tadi bisa membuat teman-teman memahami konsep masing-masing dari frasa, klausa dengan kalimat dan kalimat dengan baik maksud saya. Untuk mengetes apakah kalian memahaminya dengan cukup baik, coba kita lihat di sini ada latihan sebuah soal yang saya berikan. Ada sebuah bangun kalimat di sini. Coba Anda pisah-pisahkan sesuai dengan apa yang tadi sudah kita pelajari. Bangun frasa, bangun klausa, atau Anda mau mengkonstruksi bangun kalimat ini menjadi kalimat lain lagi. Silakan. Ada kalimat Desti dan Tio menjadi peserta dalam sebuah kongres yang digelar oleh Kemendikbud. Desti dan Tio menjadi peserta dalam sebuah kongres yang digelar oleh Kemendikbud. Coba temukan bangun masing-masingnya tadi, frasanya, apa ya contohnya dari bangun kalimat tadi, ambil frasanya mana, tunjukkan. Kemudian tunjukkan pula bangun klausanya mana. Kemudian terakhir, Anda boleh membuat kalimat lain dari kalimat tersebut. Sudah? Saya beri waktu 30 detik ya. Cukup? Kita tengok jawabannya. Apakah Anda menjawab dengan jawaban yang sama, mirip-mirip?
Dari kalimat tadi, kalimat Desti dan Tio menjadi peserta dalam sebuah kongres yang digelar oleh Kemendikbud, kita bisa menemukan bentuk frasanya bisa Desti dan Tio. Itu satu frasa, ya. Meskipun terdiri atas 3 kata. Karena Desti dan Tio itu menduduki satu fungsi saja, yaitu subjek. Atau kalau kita mau membuat contoh frasa yang lain, ada juga, yaitu menjadi peserta. Nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis frasa. Ada pembahasan tentang kenapa sih menjadi peserta ini masuk kepada kategori frasa. Kemudian sama dengan yang barusan saya sebutkan, contoh selanjutnya masih kategori frasa, yaitu frasa dalam kongres. Bahkan sebuah bangun yang cukup panjang juga masuk dalam kategori frasa, yaitu sebuah kongres yang digelar oleh Kemendikbud. Karena ini menduduki hanya satu fungsi saja. Bisa subjek saja, bisa objek. Kemudian, contoh lain adalah klausa. Desti dan Tio itu menduduki subjek, menjadi peserta, menduduki predikat. Jadi ini masuk kategori klausa. Kemudian, Desti ini menduduki subjek, diwakili oleh kata, kemudian menjadi peserta, masuk pada fungsi predikat. Jadi ini masuk kategori klausa. Bentuk kalimat yang lain bagaimana? Misalnya, kalimat yang lebih sederhana. Desti dan Tio menjadi peserta kongres. Itu saja sudah cukup. Jangan lupa diberi punktuasi atau tanda baca, karena salah satu syarat kalimat adalah ada keterangan informatifnya. Apakah itu tanda baca titik atau tanda baca seru atau tanda baca tanya. Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang masing-masing konsep, dimulai dari frasa. Nah, dalam pembagiannya, frasa ini digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu frasa eksosentrik, ada frasa endosentrik, frasa koordinatif, dan frasa apositif. Yang pertama ada frasa eksosentrik. Frasa ini adalah bentuk frasa yang komponen atau bagiannya saling melengkapi dan harus hadir semuanya. Dalam tataran kalimat atau dalam tataran sintaksis, apabila salah satu bagian dari frasa eksosentrik ini tidak hadir, maka akan menyebabkan cacat bentuk dan makna dalam kalimat. Contohnya di sana ada kalimat Ibu pergi ke pasar. Kata ke pasar adalah contoh frasa yang saya maksud. Nah, dalam kategori frasa eksosentrik, kedua bentuk frasa ini atau bagian dari frasa yaitu ke dan pasar harus hadir di dalam kalimat. Kalau salah satunya tidak hadir, misalnya jadi Ibu pergi ke, selesai. Maka bangun kalimatnya kan menjadi tidak sempurna ya, jadi tidak bermakna. Nah, sama halnya dengan jika konjungsi ke di situ, bagian dari frasa itu hilang dari bangun frasa tersebut menjadi ibu pergi pasar. Itu juga tidak sempurna. Itulah frasa jenis pertama. Selanjutnya ada frasa endosentrik. Nah, jenis frasa ini bisa dikatakan adalah kebalikan dari frasa pertama tadi.
Kalau frasa ini, salah satu komponennya mampu menggantikan kedudukan komponen yang lainnya. Ada ahli juga yang menyebut salah satu komponen dari frasa ini disebut inti dan komponen lainnya disebut atribut. Contohnya, ada di dalam kalimat Tika sedang membaca buku. Frasanya adalah sedang membaca misalnya. Kita soroti di situ. Kata sedang dalam frasa sedang membaca dijadikan sebagai atribut dan kata membaca dikategorikan sebagai inti. Kenapa demikian? Kita lihat contoh yang selanjutnya, bawahnya. Jika bagian atribut yaitu sedang tadi hilang dari struktur kalimat, kalimat tersebut masih tetap bisa berdiri sebagai sebuah kalimat. Inilah yang dimaksud dapat menggantikan kedudukan komponen lainnya. Gitu ya. Kalimat tersebut tetap bisa berdiri sebagai sebuah kalimat yang utuh dan bermakna. Contohnya jadi kalimat Tika membaca buku. Nah, sebaliknya, kalau bagian inti yang hilang menjadi Tika sedang buku. Tidak bisa menjadi sebuah kalimat yang utuh. Jadi yang boleh diwakilkan adalah bagian atributnya. Itu jenis frasa yang kedua. Jenis frasa yang ketiga adalah frasa koordinatif. Frasa ini komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen yang bisa dikatakan sederajat atau sama. Bisa dihubungkan oleh konjungsi koordinatif seperti misalnya dan, atau juga konjungsi terbagi seperti makin titik-titik, makin titik-titik, atau baik titik-titik maupun titik-titik misalnya. Contohnya yang dihubungkan oleh konjungsi koordinatif ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu bisa dijadikan, frasa ini bisa dijadikan, diteruskan menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah klausa misalnya. Atau contoh lain, benar atau salah. Gitu. Kemudian yang dihubungkan dengan konjungsi terbagi misalnya, baik tulis maupun lisan. Tadi kan baik titik-titik maupun titik-titik. Atau makin pintar, makin sopan. Gitu. Terakhir ada frasa apositif. Nah, frasa ini kedua komponennya atau kedua bagiannya ini menunjuk atau merujuk pada satu hal yang sama. Sehingga urutannya boleh ditukar-tukar. Bahkan bisa dikatakan sebagai frasa yang menjelaskan frasa atau kata lainnya. Jadi frasa menjelaskan frasa atau frasa menjelaskan kata lainnya. Contohnya di situ ada kalimat Bu Endah, dosenku semasa kuliah S1 dulu. Frasa Bu Endah ini dijelaskan oleh frasa selanjutnya, yaitu dosenku semasa kuliah S1 dulu. Jadi frasa bentuk frasa itu tidak harus dua kata ya. Tadi di contoh yang pertama kali saat saya menjelaskan perbedaan bentuk frasa, klausa, dan kalimat, ada juga contoh frasa yang cukup panjang ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan frasa adalah susunan kata yang terdiri dari dua kata atau lebih, bisa 3, 4, 5, sampai 10 bahkan atau lebih gitu ya, yang hanya menduduki satu fungsi saja. Bisa subjek saja, bisa predikat saja, atau bisa keterangan saja dan lain sebagainya. Nah, dalam contoh ini kebetulan ada frasa panjang yang menduduki fungsi subjek gitu ya. Kan frasa dosenku semasa kuliah S1 dulu adalah pelengkap atau keterangan yang melengkapi frasa Bu Endah tadi. Atau kalau Endah saja maka frasa yang menjelaskan tentang kata. Kata apa? Kata Endah tadi. Begitu juga dengan contoh yang kedua, ada frasa Pak Aris yang dilengkapi atau dijelaskan dengan frasa Kepala UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto itu. Mungkin kalau mau diteruskan jadi kalimat lengkap dan final, jadi misalnya
Pak Aris, Kepala UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto itu adalah seorang lulusan UI. Jadi sebetulnya aslinya kalau hanya ada bentuk Pak Aris adalah seorang lulusan UI, itu saja sudah cukup menjadi kalimat. Tapi ada frasa yang membantu menerangkan subjek tadi yang kedudukannya sebagai frasa apositif. Nah, semoga penjelasan yang cukup panjang barusan tentang frasa ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham pada konsep frasa. Selanjutnya adalah tentang klausa. Di sana didefinisikan bahwa klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, wujud ini sangat berpotensi menjadi sebuah kalimat karena kaidah kalimat bahasa Indonesia kita cukup apabila terdiri dari subjek dan predikat. Kemudian di sini ada sedikit penjelasan juga yang menyerempet atau yang dekat dengan tataran selanjutnya adalah kalimat, karena kalimat itu adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, sementara sebuah tuturan yang menginformasikan sesuatu tetapi belum utuh, maka itu bisa disebut dengan klausa. Misalnya kalau tidak diberi intonasi final, kalau itu di dalam tuturan gitu ya, atau tidak diberi punktuasi atau tanda baca ketika di dalam tulisan. Contohnya ada klausa sejak ayahnya meninggal. Sejak itu kan menunjukkan waktu gitu ya, keterangan waktu. Kemudian ayahnya itu menduduki fungsi subjek dan meninggal itu menduduki fungsi predikat. Jadi sudah memenuhi syarat minimal klausa, yaitu ada subjek dan predikat. Kemudian klausa yang kedua, ia menjadi pendiam. Ia menduduki fungsi subjek dan menjadi pendiam menduduki fungsi predikat. Predikatnya terdiri atas sebuah frasa ya, yang baru saja kita bahas. Ada bagian yang menduduki inti yaitu kata pendiam, dan ada yang menduduki atribut, frasa atribut ya, yaitu kata menjadi. Nah, klausa-klausa ini kalau digabungkan itu menjadi sebuah kalimat majemuk bertingkat, yaitu yang menunjukkan keterangan waktu. Sejak ayahnya meninggal, ia menjadi pendiam. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Ada dua klausa nih. Sebetulnya sebuah kalimat cukup terdiri atas satu klausa ya. Makanya kalau lebih dari satu klausa disebut dengan kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk saja, ada yang bertingkat gitu ya. Kalau di contoh-contoh yang saya sajikan di sini kebetulan adalah contohnya dari kalimat majemuk bertingkat. Setiawan sering kehujanan. Setiawan menduduki fungsi subjek, sering kehujanan menduduki fungsi predikat. Jadi sudah memenuhi unsur klausa ya. Kemudian ada kata sehingga. Ini menunjukkan hasil. Kepalanya sering pusing. Kepalanya ini subjek. Ya, nya di sini merujuk pada kepala Setiawan atau kepala milik Setiawan. Sering pusing menduduki predikat. Jadi kalau digabung, Setiawan sering kehujanan sehingga kepalanya sering pusing. Itu menjadi sebuah kalimat majemuk bertingkat yang menunjukkan hasil karena ada sehingga di sana. Nah, semoga penjelasan tentang klausa ini membuat teman-teman semakin paham lagi tentang bentuk klausa. Kemudian ada kalimat. Jika didefinisikan, tadi sebetulnya sudah banyak disinggung di bentuk-bentuk yang sebelumnya, bahkan klausa tadi juga menyinggung sedikit tentang kalimat, karena klausa sangat dekat sekali dengan kalimat.
Definisi kalimat adalah kelompok kata yang merupakan satuan bahasa terkecil untuk mengungkapkan sebuah pikiran yang utuh atau setiap tuturan yang dapat mengungkapkan suatu informasi secara lengkap. Biasanya punya ciri pokok lengkap dalam aspek ketatabahasaannya, yaitu minimal terdiri atas subjek dan predikat, serta mengungkapkan pikiran secara utuh dan lengkap yang ditandai dengan punktuasi atau tanda baca apabila itu bentuk kalimat tertulis dan atau dilengkapi dengan intonasi jika itu adalah sebuah kalimat yang dituturkan. Nah, unsur pembentuk di dalam sebuah kalimat bisa tadi hanya subjek dan predikat saja sudah cukup ya, atau dilengkapi dengan objek, keterangan, pelengkap yang sudah sangat kita hafal gitu ya, formulasi kalimat dalam bahasa Indonesia ya SPOK ini. Kemudian ada dua contoh di sini saya sajikan. Dua kalimat. Yang pertama, aku rajin pergi ke musala untuk berjemaah. Yang kedua, ini bentuk dialog ya. Dialog yang mungkin kalau dalam penulisan tipografi atau bentuk yang seperti ini biasanya di dalam misalnya naskah drama seperti itu atau naskah percakapan. Yang tokoh pertama bertanya, "Lin, kamu kuliah di mana?" Tokoh kedua bernama Verlin menjawab, "IAIN Purwokerto." Nah, dari contoh kedua kalimat ini, dua-duanya apakah kalimat? Kalimat, tapi ada perbedaan. Contoh yang pertama adalah contoh kalimat sempurna secara gramatikal atau yang disebut dengan kalimat mayor, yaitu yang menduduki fungsi subjek, yaitu aku, rajin pergi itu ada predikatnya, ya. Kemudian ke musola untuk berjemaah. Jadi lengkap unsur-unsurnya. Sementara contoh yang kedua, ini contoh kalimat tidak sempurna secara gramatikal, tetapi secara informatif gitu ya, memenuhi syarat mampu memberikan informasi, sehingga disebut kalimat minor. Jadi kata IAIN Purwokerto di sini kan maksudnya apa? Kalau hanya IAIN Purwokerto saja dalam sebuah kalimat kan menduduki fungsi apa nih? Nah, karena ada hubungan dengan dialog sebelumnya, yaitu bentuk pertanyaan sebelumnya, maka frasa IAIN Purwokerto ini muncul sebagai sebuah kalimat juga, meskipun disebut dengan kalimat minor atau yang secara gramatikal tidak sempurna gitu, karena dia hanya berdiri sendirian gitu. Kecuali kalau tokoh Verlin ini menjawab dengan sempurna, "Lin, kamu kuliah di mana?" "Saya kuliah di IAIN Purwokerto." Misalnya, itu ya bentuk kalimat yang biasa, yang sempurna, yang secara gramatikal disebut kalimat mayor. Tapi kalau karena kita tahu ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, maka cukup jawab secara singkat IAIN Purwokerto. Gitu. Itu penjelasan tentang definisi, ciri pokok, unsur, dan contoh kalimat. Berbicara tentang kalimat, ada beberapa pembagian jenis-jenis kalimat. Yang pertama, kalimat dibagi berdasarkan jumlah klausanya. Ada kalimat tunggal atau disebut juga dengan kalimat simplex, terdiri atas satu proporsi atau satu predikat saja. Contohnya, 1. Putra senang membaca buku. Putra, subjek, predikatnya senang membaca. Kan begitu. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Ia dan temannya, itu menduduki subjek, meminjam buku, itu menduduki predikat. Dalam kalimat tersebut hanya membutuhkan satu subjek dan predikat. Itu yang disebut kalimat tunggal. Tidak harus satu subjek ya, maksudnya satu predikat saja. Itu yang disebut dengan kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah klausanya,
ada kalimat majemuk. Disebut juga dengan kalimat kompleks. Terdiri dari lebih dari satu proporsi, sehingga memiliki lebih dari satu predikat yang membentuk lebih dari satu klausa. Nah, apabila antar klausanya ini punya hubungan setara atau koordinatif, maka disebut kalimat majemuk setara. Apabila antar klausanya punya hubungan bertingkat atau subordinat, disebut dengan majemuk bertingkat. Ada penanda-penandanya, biasanya adalah konjungsi-konjungsi yang menghubungkan antar klausa. Contohnya, tadi kalimat majemuk setara. Setiap pagi, aku selalu menyapu dan mencuci piring. Yang kedua, adik membantuku tetapi hanya mengelap cucian piring. Itu kalimat majemuk setara karena ada konjungsi dan yang menunjukkan kesetaraan atau koordinatif. Sementara contoh kalimat majemuk bertingkat ada konjungsi subordinat. Misalnya yang pertama, seandainya kamu rajin belajar, mungkin kamu bisa lolos seleksi tersebut. Atau contoh yang kedua, saya akan memberi kalian nilai yang baik jika kalian mengerjakan tugas dengan baik pula. Jadi sebetulnya sudah ada aturan-aturan atau regulasi yang menandakan bahwa kalimat tersebut termasuk ke kategori majemuk setara atau bertingkat atau subordinat ini. Karena ada penjelasan apa saja konjungsi yang mewakili jenis atau bentuk kalimat majemuk ini, majemuk setara atau bertingkat. Kalau tadi jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya, sekarang pembagian jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksisnya atau bentuk kalimatnya. Ada kalimat deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatif. Apa masing-masing penjelasannya? Yuk kita simak. Yang pertama, kalimat deklaratif. Ini disebut juga dengan kalimat berita. Biasanya diakhiri dengan tanda baca titik dalam kalimat tulis atau diakhiri dengan intonasi turun dalam tuturan lisan. Yang kalimat ini biasanya tidak menuntut reaksi mitra bicara atau pembacanya karena memberikan berita atau sekadar memberikan informasi. Contohnya, tiap hari saya membaca 10 halaman buku sebelum sarapan. Itu kan memberikan informasi bahwa setiap hari saya membaca buku. Apakah memerlukan respon dari mitra tuturnya? Tidak ya, rasanya hanya ingin memberikan informasi saja. Yang kedua, kalimat interrogatif. Disebut juga dengan kalimat tanya. Ketika ditulis, itu biasanya diakhiri dengan tanda baca tanya. Apabila dituturkan dengan lisan, itu diakhiri dengan intonasi yang naik. Dan kalimat ini juga lain dengan dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat deklaratif. Kalimat interrogatif cenderung mengharapkan respon dari mitra tutur atau pembacanya. Biasanya secara formal disertai dengan kata tanya. Adik Simba ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, apakah kamu suka membaca buku? Buku apa yang kamu baca baru-baru ini? Atau kapan kamu biasa meluangkan waktu untuk membaca buku? Dan seterusnya. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat ini disebut juga dengan kalimat perintah atau bisa disebut juga dengan kalimat suruhan ataupun kalimat larangan. Yang biasanya ini mengharapkan reaksi dari mitra bicaranya atau dari pembacanya berupa sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, kalimat larangan ini cenderung mengharapkan orang lain untuk tidak berbuat sesuatu. Kalau itu bentuknya biasanya larangan gitu ya. Misalnya,
jangan buang sampah sembarangan, misalnya seperti itu. Nah, apabila dituturkan secara lisan, biasanya diakhiri dengan intonasi rendah yang menekan gitu ya. Kemudian apabila disampaikan dalam bentuk tertulis, ini cenderung diakhiri dengan tanda baca seru di akhir kalimat. Sering juga disertai dengan partikel penegas berupa lah, atau kata tugas ajakan, harapan, permohonan, dan larangan. Misalnya, marilah mampir ke rumahku, atau janganlah kamu bersedih, gitu ya. Sering juga terjadi inversi yang menimbulkan ketidakterungkapan subjek dan predikat maupun pelaku tindakannya. Misalnya kalimat perintah pergi dari sini. Ya, siapa yang harus pergi? Tidak ada subjeknya di situ. Kamu pergi dari sini gitu ya. Atau kamu harus pergi dari sini. Tidak. Biasanya langsung secara singkat, ringkas, pergi dari sini atau cepat baca buku itu. Itu kalimat imperatif. Kemudian ada kalimat eksklamatif. Ini disebut juga dengan kalimat seru yang digunakan untuk menyatakan emosi. Misalnya perasaan terkejut, perasaan marah, perasaan kagum, kecewa, dan lain sebagainya. Biasanya bisa diakhiri dengan tanda baca titik, bisa juga dengan tanda baca seru. Mungkin ketika menyatakan emosi yang sangat gitu ya, itu diakhiri dengan tanda baca seru. Biasanya pembentukan kalimatnya itu ada perubahan struktur kalimat, yaitu bertukar antara predikat dengan subjek. Contohnya, cantik sekali dia, gitu ya. Itu bentuk kalimat eksklamatif. Biasanya kan dia cantik sekali. Subjek dulu baru predikat gitu. Sementara di kalimat eksklamatif itu dipertukarkan. Kemudian ada juga yang menambah partikelnya pada predikatnya. Contohnya rajinnya dia gitu ya. Rajinnya dia selalu membaca buku. Cantiknya dia berkerudung merah misalnya. Kan mestinya dia rajin karena selalu membaca buku. Itu yang umumnya. Kemudian penambahan juga bentuk interjeksi. Misalnya, alangkah, betapa, wah, itu di depan predikat. Contohnya, alangkah pintar dia bisa lolos seleksi. Wah, hebat sekali dia, misalnya. Kalau tadi kita sudah membicarakan pembagian jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa dan bentuk sintaksisnya, sekarang kita akan membicarakan tentang kalimat efektif. Apa sih definisi kalimat efektif itu? Apakah kalimat efektif itu harus bentuk-bentuk yang pendek? Katanya tidak, ya. Kalimat efektif itu tidak berarti wujud kalimatnya harus selalu pendek. Yang dipentingkan adalah informasi di dalamnya tersampaikan atau tidak. Kalimat pendek tapi membingungkan atau kalimat panjang tetapi bertele-tele itu tidak bisa disebut dengan kalimat yang efektif. Ada 3 poin penting dari kalimat efektif. Yang pertama, dapat mewakili ide atau gagasan penutur atau penulisnya dengan tepat, sehingga dapat menimbulkan kesan yang sama pada penyimak atau pembaca dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pembicara, serta tepat dalam penggunaan kalimat baik itu secara gramatikal atau tata bahasa maupun secara konsep pikir. Itu konsep tentang kalimat efektif. Nah, untuk membangun sebuah kalimat efektif itu ada beberapa unsurnya. Ada dijelaskan 5 unsur yang membangun kalimat menjadi sebuah kalimat efektif. Yang pertama, ada keutuhan, kesejajaran, kemudian kefokusan, kehematan, dan variasi strukturnya. Mari kita kaji satu persatu. Unsur yang pertama, keutuhan. Keutuhan kalimat yang mengandung satu gagasan atau ide pokok.
Jadi kalimat yang efektif itu punya satu gagasan atau punya satu ide pokok. Itu sudah cukup. Kemudian mempunyai keutuhan kesatuan gramatikal seperti minimal ya, ada subjek dan predikat yang jelas tentu saja. Atau juga bisa dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Contohnya, misalnya kalau kita mau menyampaikan satu kalimat yang singkat atau pendek, aku membaca buku, itu sudah cukup menjadi sebuah kalimat yang efektif? Sudah. Kalau kita mau menambahkannya lagi menjadi seperti yang ada di contoh di situ, pagi ini aku membaca sebuah buku yang membahas tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya kalimat itu masuk ke kategori poin kedua, mempunyai keutuhan dan kesatuan gramatikal yang jelas, juga yang dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Unsur selanjutnya adalah kesejajaran, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan secara konsisten dalam kalimat karena kedudukan serta kesamaan struktur gramatikalnya. Ya, yang paralel, sama atau sederajat. Contohnya di sini. Buku ini disusun oleh Badan Bahasa RI. Gramedia yang menerbitkannya disebut sebagai sebuah kalimat yang tidak memenuhi unsur kesejajaran, sehingga tidak bisa disebut dengan sebuah kalimat yang efektif. Apa yang menyebabkan ketidaksejajaran? Yaitu ada kata disusun di sana. Bentuk pasif. Sementara di klausa yang kedua ada bentuk menerbitkan. Itu bentuk aktif. Kalau mau aktif ya aktif semua. Sehingga menjadi sebuah kalimat yang dianggap paralel, sama atau sederajat. Contohnya misalnya kalau diubah menjadi bentuk yang pasif semua seperti yang ada di contoh kedua. Buku ini disusun oleh Badan Bahasa RI dan diterbitkan oleh Gramedia. Itu menjadi sebuah kalimat yang dikatakan sejajar karena bentuknya sama-sama bentuk pasif. Unsur selanjutnya adalah kefokusan. Disebut juga dengan aspek kelugasan. Aspek ini berfokus pada pesan penting supaya mudah dipahami dan tidak boleh berbelit-belit, tetapi tetap disampaikan dengan sederhana. Aspek ini atau unsur ini bisa dipenuhi dengan 4 cara. Yang pertama, kita bisa mengubah posisi di dalam kalimat, yaitu menempatkan kata atau frasa yang ingin diutamakan atau ingin ditekankan dalam kalimat tersebut, sehingga frasa atau kata tadi ditempatkan di awal kalimat. Contoh, kita ingin menekankan inti dari kalimat tersebut adalah kata membaca, dalam kata membaca. Maka tempatkan kata tersebut di awal kalimat. Menjadi membaca dapat memperluas wawasan kita. Kalau kita mau fokus pada pada wawasan, maka kita bisa mengubahnya. Wawasan kita dapat diperluas dengan cara membaca. Gitu. Yang kedua, kita bisa melakukan menyusun urutan logis, yaitu urutan logis disusun secara kronologis atau sesuai dengan urutan proses maupun urutan semakin lama semakin penting. Contohnya, setelah menemukan buku, kita perlu menulisnya di katalog lalu menyerahkan pada petugas perpustakaan. Gitu kan? Itu kan sesuai dengan urutan proses contohnya. Gitu. Yang ketiga, kita bisa mengulang kata. Mengulang kata yang dimaksud di sini, ulanglah kata yang dianggap penting dan perlu ditekankan. Contohnya, dalam menyampaikan pesan secara lisan maupun secara tulis, kita harus mempertimbangkan keefektifan kata. Di dalam kalimat tersebut ada kata secara yang ditekankan
dan disebutkan 2 kali. Jadi kita ingin memberitahu kepada pembaca bahwa dengan cara lisan maupun dengan cara tulis atau maupun dengan cara tertulis, kita tetap saja harus mempertimbangkan keefektifan kata. Terakhir, kita juga bisa menggunakan partikel penekan dengan tujuan untuk mempertegas kata yang ingin kita ucapkan. Contohnya, kitalah, gitu ya, ada partikel lah di situ ditambahkan. Kitalah harapan orang tua di masa depan. Unsur selanjutnya adalah kehematan. Maksudnya adalah kalimatnya harus memperhatikan faktor kegramatikalan dan makna kalimat meski hemat. Baik itu hemat dalam penggunaan kata, frasa maupun klausa. Nah, kata yang diperlukan dan dapat menambah kejelasan makna itu tidak boleh dihilangkan gitu ya, meskipun kita ingin memenuhi unsur kehematan ini. Nah, ada beberapa unsur yang membangun unsur kehematan juga gitu. Yang pertama ada pengulangan subjek. Contohnya, Doni berkemas setelah ia resmi diterima di perusahaan. Ini ada bentuk pengulangan subjek ya, Doni dan ia di situ. Ia yang merujuk pada Doni. Kita bisa menggantinya supaya lebih hemat dengan menghilangkan pengulangan subjek, yaitu menjadi Doni berkemas setelah resmi diterima di perusahaan. Kemudian, unsur pembangunan kehematan yang kedua adalah menghindari bentuk pleonasme atau yang berlebih gitu ya. Saya lahir pada tanggal 5 bulan Juni tahun 1994, tepatnya hari Minggu. Cukup dijelaskan dengan saya lahir pada Minggu 5 Juni 1994. Itu sudah menunjukkan bahwa 5 di sana adalah tanggal, Juni adalah nama bulan, 1994 mewakili tahun. Itu akan semakin memberikan unsur kehematan bagi kalimat yang kita susun. Unsur pembangun kehematan lainnya adalah penggunaan kata depan dari dan daripada secara tepat. Kata dari digunakan untuk menunjukkan arah dan asal usul. Sedangkan kata daripada itu menunjukkan perbandingan. Ya, jadi kita harus bisa menempatkannya secara tepat. Contohnya, kalau kata dari itu akan menjadi kurang efektif ketika ada dalam kalimat ayah dari teman saya berasal dari Jawa Tengah. Ini ada penggunaan yang lewah atau berlebih. Cukup dengan kalimat ayah teman saya berasal dari Jawa Tengah. Ini akan menjadi lebih efektif. Atau contoh yang lain, ia baru saja datang dari luar negeri. Ini juga contoh yang lebih efektif. Nah, kata daripada yang merupakan perbandingan atau membandingkan satu hal dengan hal lain, ini juga harus digunakan secara tepat. Yaitu misalnya kita membandingkan sesuatu, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu bentuk yang tepat dan efektif. Sementara ada dalam kalimat tujuan daripada usaha adalah meraih hasil maksimal. Itu menempatkan kata daripada tidak pada tempatnya. Cukup gunakan kata dari, itu sudah cukup ya. Tujuan dari usaha adalah meraih hasil maksimal. Yang keempat, ada menggunakan bentuk singkat. Ya. Dosen memberikan peringatan pada mahasiswa. Ini bentuk yang agak kurang hemat. Kita bisa menggunakan kata memperingatkan. Dosen memperingatkan mahasiswa. Ada lagi bentuk resiprokal yang tidak tepat. Ya, resiprokal saja sudah maknanya adalah kesalingan.
ditambahi lagi dengan kata saling. Contohnya, sebagai saudara kita harus saling sayang menyayangi. Yang tepat adalah ya kita hilangkan salah satunya. Mau mana yang mau dihilangkan? Apakah sebagai saudara kita harus saling menyayangi, atau sebagai saudara kita harus sayang menyayangi? Itu menjadi bentuk resiprokal yang tepat. Unsur yang terakhir adalah variasi struktur kalimat. Agar kalimat tidak terasa monoton atau membosankan saat dibaca atau disimak, kita perlu memberikan unsur variasi dalam menyusun kalimat tersebut. Bentuk variasinya bisa dengan menggunakan kalimat pendek, kemudian saling silang gitu ya, penggunaannya dengan kalimat panjang, kalimat sederhana dengan kalimat yang kompleks atau yang lebih luas. Misalnya Anda bisa membandingkan nih dari 2 paragraf yang saya berikan, itu sebetulnya konsepnya sama, hanya saja bentuk atau penyampaiannya menggunakan contoh kalimat yang berbeda-beda, bentuk kalimat yang berbeda-beda, tetapi intinya itu pada dasarnya sama. Kita baca ya sama-sama. Paragraf pertama. Dongeng salah satu genre dalam sastra anak yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan anak-anak, diciptakan untuk memanjakan naluri dan imajinasi anak. Dongeng umumnya ditulis oleh orang dewasa untuk anak. Dongeng memiliki struktur seperti cerita pada umumnya, mulai dari tahap pengenalan tokoh hingga tahap penyelesaian konflik. Paragraf yang kedua, dongeng adalah salah satu teks yang akrab dalam kehidupan anak-anak. Dongeng yang merupakan salah satu genre dalam sastra anak ini diciptakan untuk memanjakan naluri dan imajinasi mereka. Umumnya, dongeng ditulis oleh orang dewasa untuk dibaca oleh anak-anak. Struktur cerita di dalam dongeng hampir sama seperti cerita pada umumnya, mulai dari tahap pengenalan tokoh hingga penyelesaian konflik. Anda bisa membandingkan kedua bentuk kalimat yang bervariasi ini. Anda lebih nyaman dengan paragraf yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Anda boleh memilihnya. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang frasa, klausa, dan kalimat, serta pembagian kalimat berdasarkan kategorinya mulai dari jumlah klausa dan bentuk sintaksis, kemudian penjelasan tentang konsep kalimat efektif dan unsur-unsur pembangun kalimat efektif. Semoga penjelasan tadi bisa semakin memberikan pemahaman teman-teman, baik itu tentang frasa, klausa, maupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.